Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cina Tumawa dengan NIM 199. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi analisis laporan keuangan selama satu semester ke depan. Materi yang pertama merupakan jenis laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah dokumen yang memberikan gambaran tentang kinerja keuangan dan posisi keuangan perusahaan. Jenis-jenis laporan keuangan ada 5. Yang pertama ada neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Dan yang kedua, laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan kinerja suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang memberikan jumlah dan jenis modal yang dimilikinya. Yang keempat, laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan seluruh aspek kegiatan perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kelima, laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila diperlukan penjelasan khusus dalam laporan keuangan. Dan yang kedua merupakan analisis laporan keuangan. Apa itu analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan meliputi evaluasi informasi keuangan perusahaan untuk menilai kinerja, posisi keuangan, dan prospek masa depan. Ada metode horizontal, vertikal, rasio keuangan, dan tren. Analisis perbandingan melibatkan perbandingan data keuangan dari periode yang berbeda, baik antar perusahaan atau antar periode yang sama. Analisis tren mengidentifikasi arah dalam data keuangan untuk menilai setiap komponen laporan keuangan sebagai persentase total yang relevan untuk memudahkan perbandingan antara periode atau perusahaan. Selanjutnya merupakan rasio keuangan. Apa itu rasio keuangan? Rasio keuangan adalah alat evaluasi kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan data dari laporan keuangan untuk mengukur likuiditas, profitabilitas, efisiensi operasional, dan solvabilitas. Fungsinya meliputi evaluasi kinerja, perbandingan antar perusahaan, pengambilan keputusan, dan deteksi masalah keuangan. Ada berbagai jenis rasio keuangan yang membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis terkait operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Rasio likuiditas adalah ukuran yang menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar. Tujuannya adalah mengukur kemampuan jangka pendek tanpa menjual aset panjang atau mendapatkan pinjaman. Manfaatnya termasuk membantu pengambilan keputusan, menarik investor, dan mengukur kesehatan keuangan. Macam-macam rasio likuiditas mencakup rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Analisis rasio likuiditas penting untuk manajemen, investor, dan kreditor, dan tren keuangan rasio. Rasio ini memberikan gambaran tentang stabilitas keuangan jangka pendek perusahaan. Rasio solvabilitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang dengan menggunakan aset yang dimilikinya. Tujuan utama dari rasio solvabilitas adalah untuk mengukur kesehatan keuangan jangka panjang perusahaan dan menilai risiko keuangan seperti risiko kebangkrutan dan lainnya. Ada beberapa jenis rasio solvabilitas yang dapat digunakan seperti rasio utang terhadap ekuitas. Analisis rasio solvabilitas dapat membantu manajemen, investor, kreditor, dan pemegang saham dalam pengambilan keputusan terkait struktur modal perusahaan, mengidentifikasi tren kinerja perusahaan, dan mental risiko kredit. Rasio solvabilitas adalah instrumen penting untuk memahami stabilitas keuangan perusahaan dan memungkinkan berbagai pihak untuk membuat keputusan yang lebih informatif. Rasio aktivitas adalah rasio keuangan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mengolah asetnya. Tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas operasional
membantu manajemen mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan memberikan informasi kepada investor dan kreditor. Manfaatnya meliputi peningkatan efisiensi operasional, bantuan dalam pengambilan keputusan manajemen, dan wawasan mengenai perputaran aset. Macam-macam rasio aktivitas termasuk perputaran persediaan piutang, aset tetap dan total aset. Aplikasi analisis rasio aktivitas termasuk penilaian efisiensi operasional. Rasio profitabilitas adalah cara untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktivitasnya dengan mengukur efisiensi dalam mengelola biaya dan pendapatan. Tujuannya termasuk menilai efisiensi pengelolaan biaya, memberikan informasi keuangan, serta membantu identifikasi area perbaikan dan perbandingan kinerja keuangan dari waktu ke waktu. Jenisnya termasuk gross profit margin, operating profit margin, dan lain sebagainya. Rasio keuangan bank adalah alat analisis untuk menilai kinerja dan efisiensi bank. Rasio mencerminkan likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, serta manajemen risiko kredit dan operasional bank. Rasio keuangan digunakan untuk menilai kesehatan keuangan bank, pengambilan keputusan manajemen, analisis risiko, dan penilaian investasi. Jenis rasio keuangan bank meliputi likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, kualitas aset, dan efisiensi. Contoh rasio termasuk loan to deposit ratio LDR, return dan aset, dan lainnya. Modal kerja adalah dana atau aset yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasi sehari-hari. Modal kerja merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan. Pentingnya modal kerja terletak pada kelancaran operasional perusahaan, menjaga likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, memanfaatkan peluang bisnis yang mendadak, dan meminimkan risiko kebangkrutan. Jenis-jenis modal kerja meliputi modal kerja permanen, variabel, kotor, dan bersih. Kredit memiliki peran penting dalam perekonomian karena memfasilitasi akses dana bagi individu, bisnis, dan pemerintah. Ini penting untuk pertumbuhan ekonomi, likuiditas, dan optimalisasi alokasi sumber daya. Fungsi-fungsi kredit meliputi konsumsi, investasi, transaksi, penyebaran risiko, dan pengendalian moneter. Prinsip-prinsip kredit mencakup karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi. Jenis kredit meliputi berdasarkan tujuan, jangka waktu, dan jaminan. Perhitungan kebutuhan kredit meliputi estimasi biaya, kapasitas pembayaran, jangka waktu, dan risiko. Analisis laba kotor adalah evaluasi efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan sebelum biaya lainnya. Faktor seperti harga jual, harga pokok penjualan, volume penjualan, efisiensi produksi, biasanya bahan baku, dan kondisi pasar mempengaruhi laba kotor. Manfaat analisis laba kotor termasuk mengukur efisiensi penetapan harga, evaluasi produk, identifikasi masalah, dan perencanaan keputusan. Aplikasinya meliputi pemantauan kinerja, penilaian produk, strategi penjualan, dan pengendalian biaya. Perencanaan laba kotor mencakup proyeksi penjualan, penetapan target, pengendalian biaya strategi, peningkatan penjualan, pengelolaan persediaan, dan pemantauan kinerja. Efektivitas perencanaan laba kotor dapat membantu perusahaan mencapai tujuan profit jangka panjang. Analisis break-even point adalah cara menentukan titik impas di mana total pendapatan sama dengan total biaya perusahaan. Break-even point membantu perusahaan menghitung jumlah minimum unit yang harus dijual atau pendapatan yang harus diperoleh untuk menutupi semua biaya tetap dan variabel produksi. Manfaatnya antara lain membantu menentukan titik impas, merencanakan keuangan, evaluasi proyek, penetapan harga produk, dan pengambilan keputusan. Jenis biaya dalam break-even point meliputi tetap, variabel, dan campuran. Asumsi dalam analisis ini mencakup harga jual tetap, biaya variabel per unit tetap, satu jenis produk, dan
startingnya estimate produk.